Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Engkau selalu mengingatkan kepada kami untuk hidup mengandalkan-Mu Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi setiap umat Tuhan. Mengandalkan Tuhan menurut pimpinan dan rancangannya. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 9. Ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Pada bulan yang pertama tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja. Haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dari atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah.
Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Bapak Ibu, mengapa perintah untuk merayakan Paskah kembali diulang, disampaikan Tuhan melalui Musa bagi bangsa Israel? Padahal di pasal 1 sudah diperintahkan. Bapak Ibu, Paskah dirayakan untuk mengingat karya penebusan Allah atas umatnya, yaitu dari perbudakan Mesir. Dengan merayakan Paskah, umat Tuhan diingatkan bahwa karya pembebasan dari Mesir bukanlah karya mereka, melainkan karya Allah. Demikian juga perjalanan menuju tanah perjanjian, serta nantinya penaklukan dan pendudukan tanah perjanjian. Semuanya merupakan karya Allah, anugerah Allah atas umatnya. Oleh sebab itu, persiapan akhir sebelum berangkat, Tuhan kembali mengingatkan dan menyadarkan mereka. Dan setelah semua itu dilaksanakan, kita melihat di perikop bagian akhir, tiang awan dan tiang api yang pernah menuntun mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Sinai, kini kembali hadir untuk menuntun mereka menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, poin firman Tuhan hari ini, alangkah indahnya kalau dalam setiap langkah kehidupan kita belajar bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bukan pada pengetahuan dan kemampuan kita, pengalaman kita. Seperti umat Israel menatap tiang awan dan tiang api untuk melanjutkan perjalanan. Atau harus berhenti dan berkemah. Mereka bergantung kepada Tuhan. Bila tiang awan dan tiang api itu naik, mereka siap berjalan. Bila tiang awan dan tiang api itu berdiam, mereka berkemah dan melaksanakan ibadah. Tuhan memberi petunjuk melalui tiang awan dan tiang api. Demikian Tuhan akan memberi petunjuk bagi setiap umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Baik melalui hamba-hambanya, melalui firman Tuhan. Bahkan Allah Roh Kudus sendiri berkarya dalam diri setiap kita yang mau mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar taat akan petunjuk arahan dari Tuhan. Maka kita akan sampai kepada tanah perjanjian kita, yaitu kemaksimalan hidup di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Engkau memberi nafas hidup. Untuk sepanjang hari ini kami memuliakan Tuhan. Hari ini umat-Mu bersama-sama dalam perjalanan menuju Telaga Cikias Resort untuk ibadah padang, untuk memuliakan Tuhan, untuk kami berfellowship membangun kebersamaan, kekeluargaan sebagai tubuh Kristus, di mana Engkau menempatkan kami sebagai anggota jemaat gereja JKI Sema, di mana kami saling membangun di dalam Kristus, belajar saling melayani, belajar bertumbuh bersama dalam iman percaya, dan saling mendukung di dalam Engkau. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk perjalanan kami. Lancarkan semuanya, beri cuaca yang baik, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan apapun. Rombongan iring-iringan semua dalam perlindungan Tuhan. Dari yang terdepan sampai terbelakang semuanya sehat selamat oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan orang jahat, kuasa jahat. Perjalanan kami lancar, pergi pulang dengan selamat semuanya, dapat mengikuti kegiatan dengan baik, sehat semua, dan nama Tuhan dipermuliakan.
Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Tasina yang melayani. Urapi dia jadi saluran berkat yang baik. Berkati Pak Edi yang akan memimpin acara bersama Ibu Peti, Ray, dan semua panitia yang mempersiapkan ini semua menjalankan tugasnya dengan baik. Penuh kasih dan kemuliaan daripada Tuhan. Kami bersama-sama berfellowship dalam hadirat Tuhan. Sukacita surgawi dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini, kegiatan umat Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan rahmati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami sepanjang hari ini, sebagaimana firman yang kami dengar hari ini. Umat Israel diingatkan untuk merayakan Paskah sebagai karya Tuhan, menyelamatkan mereka. Dan selanjutnya, setelah mereka mengingat karya Tuhan itu, mereka melangkah bergerak seirama dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biar kami juga belajar bergantung dan mengandalkan Tuhan. Bersyukur atas karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mengenal-Mu, melayani-Mu adalah yang terbaik dalam seluruh aspek hidup kami. Dimuliakan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat menikmati kebersamaan hari ini di Telaga Cikias Resort dalam ibadah padang dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.